S2 Bab 43, Melamun. Dedi! Di teras rumah sana Reving berteriak melihat mobil dadinya yang memasuki pekarangan rumah. Dengan tak sabaran bocah itu berlari kecil menuruni undakan untuk menyambut lelaki yang dari siang sudah dia tunggu kepulangannya. Cakra yang baru keluar dari mobil tersenyum lebar melihat anak lelakinya yang sudah merentangkan kedua tangan, meminta digendong. Cakra menyerahkan tas kerjanya ke Big Ernie yang mengikuti Reving. Dia sendiri mengangkat tubuh Reving dan mengecup pipi kabi anaknya beberapa kali. Dedi, aku tadi dapat piala. Adunya dengan wajah berbinar. Cakra tersenyum makin lebar dengan kedua mata yang berbinar, menunjukkan rasa bangga dan terkejut dengan keberhasilan Reving. Oh ya? Di mana pialanya? Di kamar, Dad. Disimpan sama Mami. Di ruang tengah sana Letta tersenyum melihat suami yang melangkah masuk dengan Reving yang ada di gendongan. Dia sampai tertawa kecil melihat Reving yang langsung berlari begitu diturunkan. Lalu memejamkan mata ketika Cakra langsung menunduk mengecup keningnya, lalu bibirnya sekilas. Sana lihat pialanya Reving. Dia nungguin kamu udah jamuran tahu. Suruh Letta menepuk kaki Cakra yang malah menjatuhkan pantat di sebelahnya. Aku hari ini lelah banget, Nei. Kerjaan beneran banyak banget. Fade menceretnya nggak sembuh-sembuh. Kayaknya tuh orang sengaja nunda sembuh biar aku jadi kewalahan gini. Cakra ngomel dengan tangan yang sibuk mengendurkan dasinya. Letta menyunggingkan senyum. Ya kali, ada orang sengaja pengen sakit menceret cuma karena pengen ngerjain kamu. Emangnya Kak Fade kayak kamu yang sering random, apa? Lah bukannya belain suami, malah belain orang lain. Suami kamu itu yang ini loh, Nay. Jangan bilang kalau kamu udah gak sayang sama aku karena aku udah jarang ada di room. Dedi! Sini lihat pialaku! Teriakan Reving dari dalam kamar pribadinya sana membuat kalimat tuduhan Cakra terpotong. Letta melotot dan menepuk kaki Cakra dengan bibir yang sedikit mengerucut. Curigaan! Kesalnya. Sana, lihat piala Reving. Puji dia, pasti dia seneng loh. Pengen manja-manjaan sama Letta, tapi memang dia yang teramat sibuk sama kerjaan dan tidak memiliki banyak waktu buat anak-anak dan istri, harus pinter bagi waktu yang nggak seberapa banyak ini. Cakra beranjak dari duduk, melangkah menuju ke kamar Reving. Lihat, Dad, kata Reving, berdiri di atas ranjang sembari menuding ke arah piala yang terpampang di rak yang nempel di dinding, agak tinggi. Aku juara 2 menggambar di sekolahan. Aku pinter kan, Dad? Cakra tersenyum, melangkah mengambil piala milik anaknya. Ingatannya kembali ke masa dulu. Masa saat dia dengan heboh menunjukkan piala ke Papa Haidar. Waktu itu dia juara 1 lomba pidato bahasa Inggris. Sangat bangga pada perolehannya, tapi rasa bangganya itu dihempaskan oleh tanggapan Papa Haidar yang tak berekspresi apapun. Cakra menghela nafas mengingat lelaki bergelar Papa yang selalu ada di ingatannya. Gak pengen mengenang yang menyakitkan, tapi kenyataannya kenangan masa kecilnya menyakitkan semua. Sekarang hanya bisa berkaca di masa lalu agar anak-anaknya tidak pernah mengalami seperti apa yang dialami. Reving hebat! Pujinya. Meletakkan piala itu di atas meja dan membingkai wajah ganteng anaknya. Lalu mengecup kening kedua pipi Reving. Cakra tersenyum bangga, mengusap puncak kepala Reving. Besok kalau Dedi bisa libur kerja, Dedi ajakin jajan es krim sepuasnya. Kita main seharian. Bocah kecil itu mengangguk senang dan langsung jingkrak-jingkrak di atas ranjang. Aku hebat, katanya, bangga pada diri sendiri. Cakra mengusap wajah Reving, lalu melangkah keluar dari kamar dan tentu saja Reving mengikutinya. Aku sama Kak Zira pinter aku kan, Dad? Tanya Reving dengan kepala yang mendungak. Cakra mengerutkan kening menatap wajah anak lelakinya. Kak Zira nggak pernah dapat piala. Aku dapat piala. Ceritanya dengan bangga.
Cakra dan Leta jadi tertawa mendengar ledekan itu. Heleh, piala doang. Aku nggak suka piala, makanya nggak pernah Mina dapat piala. Di sekat pembatas ruang tamu dan ruang tengah sana Zira melangkah masuk. Masih sama kayak tadi pagi, kakinya masih pincang dan penampilannya juga sama, nggak ada yang berubah. Melihat anak gadisnya yang masih pakai seragam sekolah seperti tadi pagi pas terakhir dia lihat, Cakra jadi mendekik. Kamu dari mana? Matahari udah sembunyi loh, Zi. Katanya dengan nada yang sedikit meninggi. Gadis mungil itu mengerucutkan bibir, membuka kulkas dan mengambil minuman dingin. Dari rumah sakit, Dad? Jawabnya setelah meneguk minuman. Leta memerhatikan rok seragam Zire yang terlihat sedikit kotor. Jangan bilang kamu tadi bolos pas jam pelajaran. Kembali bibir Zire manyun. Dia menaruh tas ranselnya di kursi dan langsung berhambur memeluk dadinya. Aku sayang sama Dedi. Akunya. Cakra jadi melirik Leta dengan kening yang berlipat, merasa aneh sama sikap Zira. Leta hanya mengedikan kedua bahunya, lalu meraih tubuh Rea yang akan merangkak lebih jauh dari jangkauannya. Abis lihat orang mati pasti, makanya jadi peluk Dedi kayak gitu. Komentar Leta, melirik ke Zira yang sekarang menarik diri, melepaskan pelukan. Habis peluk dadinya, Zira langsung melangkah mendekati Leta dan memeluk muminya dari belakang. Membungkuk, melingkarkan kedua tangan ke leher Leta dan mengecup pipi Leta dari samping. Aku juga sayang sama Mami. Mami sama Dedi itu terbaik buatku. Cekaka, nih anak emang sering kadang-kadang. Kata Cakra, menjatuhkan pantat di sebelah Leta sembari menyandarkan punggung ke tepian sofa yang ada di belakangnya. Kamu kenapa sih, Zi? Pulang ngeluyur jadi aneh. Tadi kamu lewat mana, Han? Tanya Leta, tentu sambil bercandain. Zira ikut duduk di karpet, memerhatikan adik-adiknya yang bermain. Aku tadi lihat orang tuanya Veloz bertengkar. Bahkan papanya Veloz hampir lalu melirik ke Cakra yang tentu saja memerhatikannya. Aku bersyukur banget jadi anaknya Dedi sama Mami. Andai ditanyain sama Tuhan buat tukeran Dedi, aku nggak akan pernah mau dadiku tertukar. Cakra dan Leta sama-sama tertawa mendengar penuturan Zira. Ya udah, kamu mandi sana. Terus makan. Suruh Leta ke Zira. Nurut, Zira masuk ke dalam kamarnya dengan membawa tas. Lalu melemparkan jaketnya yang sudah kotor itu ke keranjang kotor yang ada di sebelah kamar mandi. Melepaskan baju seragamnya juga dan menyisakan tank top tipis warna putih saja. Nggak langsung mandi, tapi merebahkan tubuh keranjang kecilnya. Dia menatap langit-langit kamar yang tak menarik. Tiba-tiba bayangan sebelum dia pulang tadi terlintas. Dari dulu Zira langsung kebelet berak kalau kondisi lagi nervous. Dan entah kenapa kalimat yang Veloz katakan itu membuat perutnya jadi bereaksi. Nggak yang benar-benar beraksi, tapi tetap saja Zira jadi masuk ke kamar mandi dan sekedar buang air kecil saja. Lalu melangkah keluar setelah selesai dengan rasa mulesnya. Wajahnya tak bisa bohong, dia ngampet ketawa karena berhasil ngejahilin Veloz. Apalagi melihat wajah malu Veloz yang tak mau menatapnya. Zira mengambil tasnya dan mendekati Veloz, berdiri tepat di sebelah ranjang. Diam, saling adu tatap untuk beberapa detik lalu Veloz memutus tatapan dengan decakan samar. Dahlah, pergi sana! Usir Veloz, tak menatap Zira lagi. Haham, gue emang mau pergi. Sahutnya dengan bibir yang setia tertawa. Siapin cincin nikahnya ya, Kakanda. Gue pengen dipakai cincin nikah. Lalu terkekeh, meninju pelan bahu Veloz sebelum benar-benar melangkah pergi keluar dari ruang rawat. Zira langsung berlari menyusuri lorong, menuruni undakan tangga cepat untuk sampai ke UGD karena Jengvier tadi mencarinya. Tepat ketika Zira sampai di depan pintu UGD, Xavier muncul di sana, melangkah keluar dengan dituntun oleh Bunda Zulka. Lalu ada ayahnya yang menyusul di belakang.
Band. Sapa Zira, sopan. Dia mengulurkan tangan ke Bunda Zulka, lalu mengecup punggung tangan wanita berjilbab krim ini. Om. Kali ini dia menyapa ayahnya Xavier karena lelaki berjambang tipis ini menatapnya. Tak ada balasan, ayah Xavier justru mendorong bahu Xavier untuk melanjutkan langkah. Dan Zira mengikuti langkah ketiga orang itu, sampai berada di labi rumah sakit. Udah lebih baik kan? Sa? Tanya Zira, menongak menatap wajah Xavier yang masih pucat. Xavier mengangguk dengan senyum manisnya. Kamu habis dari mana? Makasih ya, Nak Zira, sudah menolong Xavier. Kata Bunda Zulka dengan kepala yang sedikit membungkuk. Zira tersenyum sampai kedua matanya menyipit. Pak, berteman itu juga harus pilih-pilih, Sa. Kata yang terucap dari mulut ayah Reza membuat bibir Zira mengatup. Dia menatap lelaki yang sudah memegang kunci mobil itu. Ya, tadi Zira nolongin aku. Xavier menyahuti. Ayah Reza menyunggingkan senyum. Dia melirik Zira yang baju seragam putihnya terlihat kotor. Cuma kelihatan dikit karena sudah ketutup sama jaket. Cewek, tapi suka berantem. Jam pelajaran saja bisa-bisanya ngeluyur sampai ke sekolahan lain hanya untuk berantem. Ayah sih nggak percaya kalau kamumu ini nggak ada hubungannya sama yang dia lakukan di sekolahan tetangga. Ya. Reza berlalu menuruni undakan kecil untuk menuju ke parkiran, mau ambil mobil. Xavier jadi menatap Zira yang langsung diam. Senyum yang sejak tadi ditunjukkan telah hilang, berganti dengan wajah yang memendam kesal. Zi, nanti aku bicara ke ayahku. Satu sudut bibir Zira tertarik ke atas, dia melirik Bunda Zulka yang terlihat tak enak hati. Nyata kali, Sa, tadi emang aku bolos kok. Dia menelakupkan kedua tangan di depan dada dengan badan yang membungkuk. Maafin aku ya, Bunda. Tadi emang Xavier dikeroyok sama anak-anak SMA Karyana karena ulahku. Akunya. Padahal dia sendiri juga belum tahu kebenarannya bagaimana. Zi? Seru Xavier dengan kepala yang menggeleng. Dia menoleh, menatap bundanya. Enggak kok, Ban. Itu nggak ada hubungannya sama Zira. Justru aku dibantuin sama Zira tadi. Bunda tersenyum, menepuk-nepuk lengan tangan anaknya. Iya, Bunda tahu Zira baik kok. Sekali lagi, terima kasih ya, Nak Zira. Bunda minta maaf untuk perkataan ayahnya Xavier yang menyakiti. Zira menggelengkan kepala. Nggak apa-apa. Pin, mobil warna hitam sudah berhenti di depan labi rumah sakit. Kaca mobil bagian kemudi bergerak turun, memperlihatkan Reza yang memberi kode ke anak dan istrinya untuk masuk. Nak Zira, kita pulang dulu ya. Pamit Bunda Zulka dengan ramah. Assalamualaikum. Zira menganggukkan kepala. Waalaikumsalam. Aku mau ngomong sama Zira bentar, Ban. Kata Xavier ketika tangannya ditarik Bunda untuk masuk ke mobil. Bunda Zulka mengizinkan. Dia melangkah lebih dulu dengan tangan yang menenteng tas milik anaknya. Zi, atas kata yang diucap ayahku, aku minta maaf. Katanya,
terlihat sangat tak enak hati. Ziri menepuk lengan bahu Xavier dengan senyuman. Santuy, Sa, aku nggak apa-apa. Sa! Teriak Reza di mobil sana. Ziri langsung mengarahkan kepala ke mobil di depan sana. Balik Gih, banyakin istirahat. Katanya dengan senyum tipis. Enggan untuk pergi dan tak mau meninggalkan Ziri dalam keadaan yang seperti ini. Tapi Xavier juga tak mungkin akan berdebat dengan ayahnya sedangkan dia masih sedikit pusing. Aku pulang ya. Sampai ketemu di sekolahan besok. Ziri menganggukkan kepala, diam berdiri menatap tubuh jangkung kekasihnya yang mulai beranjak meninggalkan rumah sakit. Nggak tahu, tapi ada rasa yang tak bisa Ziri jelaskan seperti apa, jauh di dalam hatinya sana. Derti. HP yang ada di atas ranjang sebelahnya bergetar lama, membuat Ziri yang melamun jadi sedikit terkesiap. Dia menoleh, mengambil handphone dan menatap layar yang menunjukkan sebuah panggilan video call. Panjang umur, karena yang sedang ada di dalam lamunannya itu muncul di layar. Zi? Panggil Xavier di seberang sana setelah Ziri menggeser tombol untuk menerima panggilannya. Kamu marah? Tanyanya. Ziri menghela nafas yang terasa sedikit berat. Dia diam, membalas tatapan Xavier. Masih sama, wajah itu tampan dan dia menyukainya. Aku tadi udah jelasin ke ayah. Maafin ayahku ya, Zi. Sa, kita putus saja. Kalimat yang berhasil membuat kedua mata Xavier melebar, terkejut dengan keputusan Zira. S2 bab 44, dihukum. S2 bab 44, dihukum. Pagi menyapa. Kaki Zira masih pincang sih, tapi sudah lebih baik dari kemarin. Dan hari ini dia bawa motor sendiri, nggak nebeng dadinya seperti kemarin. Santai Zira memarkirkan motor di parkiran yang biasa. Dia melirik ke arah Gania dan Yevaida yang masih duduk di atas motor masing-masing. Lagi nunggu temannya, maybe. Tak memedulikan kedua anak itu, Zira melangkah pergi begitu saja. Jujur saja keadaan hati sedang tak baik. Jadi dia memilih diam tak mencari ribut. Langsung masuk kelas dan duduk di mejanya dengan wajah tak bersahabat. Hari ini sengaja banget nggak bawa handphone karena handphone itu dimatikan dari semalam. Ya, habis ngomong putus dan Xavier menolak, Zira langsung mematikan panggilan dan matiin HP-nya. Lalu, Zira mengangkat kepala ketika melihat sosok lelaki tampan dengan tubuh jangkung itu melangkah masuk ke dalam kelasnya. Dia menghela nafas dan menatap ke lain arah, membiarkan saja Xavier duduk di kursinya jesal, sebelahnya. Tangannya diraih Xavier, digenggam dan ditatap lekat. Zi? Panggilnya. Ziri memejamkan mata menahan emosi yang rasanya ingin segera diluapkan. Maafin aku. Zi, aku nggak mau putus. Katanya, memohon. Zira jadi menunduk, membiarkan saja tangannya tetap ada di genggaman Xavier. Sa, aku nggak nyalahin kamu. Iya, aku tahu, tapi tetap saja aku ada di pihak yang salah. Dia mendengus, wajahnya terlihat memendam kesal. Kesannya aku nggak bisa perjuangin kamu, aku nggak bisa belain kamu di depan ayahku. Lalu kedua bahu melemah dengan helaan nafas kesedihan. Zi, please, aku beneran sayang sama kamu. Jangan putus, oke?
Zire mengingsut duduk sampai bisa menatap Xavier. Sa? Xavier menggelengkan kepala. Aku nggak siap, katanya. Satu tangan Zire menepuk-nepuk punggung tangan Xavier yang menggenggam tangannya yang satu. Kamu nggak salah kok dan aku juga nggak pernah nyalain kamu. Ya, tapi ayahku. Ayahmu juga nggak salah. Sa. Cepat Zire memotong kalimat yang akan Xavier katakan. Setiap orang tua pasti pengen anaknya selalu dapat yang terbaik. Daddy sama momiku juga gitu kok. Dan akunya aja yang suka ngelan. Dan kupikir, ayahmu juga gitu. Sa, dia nggak suka kamu berhubungan sama cewek yang alimnya kayak aku. Dia nyengir setelah mengatakan hal itu. Aku sadar diri sifatku kayak apa. Sa, aku jauh lah kalau sama kamu atau sama bundamu. Xavier menggelengkan kepala. Buatku, yang penting cewek itu kamu. Aku nggak peduli. Tapi ayahmu sangat peduli, Sa. Lagi, Zire memotong kalimat Xavier. Xavier menyugar rambut depannya yang memanjang dengan nafas kasar. Menunjukkan jika dia tidak menyukai situasi yang seperti ini. Katamu dulu, dia sesayang itu sama kamu. Dia mulai berubah ketika istri keduanya itu hadir, kan? Lalu sekarang, dia terlihat mengaturmu, itu bentuk kepeduliannya ke kamu. Zire juga menghela nafas panjang dengan tatapan menerawang ke depan kelas sana. Kayak yang kamu bilang, katanya, lalu menoleh menatap Xavier. Jalan di depan masih panjang. Kamu dan aku nggak akan tahu, 1 tahun lagi akan ketemu sama siapa. Atau, akan menghadapi kehidupan yang bagaimana. Jadi, ya jalannya aja kayak gini. Kedua mata Xavier tak henti menatap wajah mungil yang di matanya selalu terlihat cantik dan membuatnya begitu mengagumi dan mencintai. Serunya, sedih. Zire tersenyum lebar. Kita akan tetap dekat, Sa, tapi bukan pacar lagi. Xavier melanjutkannya. Bibir Zire terkatup, kedua matanya beradu tatap dengan mata Xavier yang menatapnya penuh harap. Detik kemudian dia melengis menyembunyikan kedua mata yang terasa memanas. Lalu menarik tangan yang ada di genggaman itu untuk mengusap pelupuk mata. Teng! 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 Udah Bel, Sa. Kata Zire lalu melirik ke arah Jesal yang nebeng duduk di meja depan sana. Mejanya Rain. Kasihan, Jesal mau duduk. Dia mengusir secara halus. Xavier menghela nafas dengan tetap menatap Zira. Dia tahu Zira kecewa banget padanya, tapi Zira benar. Dia memang gak bisa membantah ayahnya atau memaksa ayahnya untuk menyetujui apa yang dia mau. Detik kemudian Xavier beranjak dari duduk lalu membungkuk dan mendaratkan kecupan singkat di pipi kanan Zira. Tak pedulikan Zira yang jadi melotot ingin protes padanya, Xavier melanjutkan langkah keluar dari kelas Zira. Refleks banget Zira langsung memegangi pipi bekas bibir Xavier dengan rasa yang jadi campur aduk. Kenapa Xavier jadi kayak gini setelah aku minta putus? Batin Zira. Aku emang sayang sama kamu, tapi kenyataannya kita memang ada di haluan yang berbeda. Kehidupanku terlalu petakilan untuk kamu yang penurut. Dan aku tak bisa jika hidup dengan banyak aturan. Kurasa status teman itu lebih baik, Sa. Batin Zira bersamaan dengan tubuh jangkung Xavier yang menghilang dari kelas Zira. Ziri menjatuhkan kepala ke tepian meja. Sialan. Jadi bad mood gue.
Makinnya ngedumel dalam hati. Pagi semuanya. Suara Bu Syahdu membuat Zire jadi mengangkat kepala. Pagi. Bu. Serempak semua menjawab salam itu. Kumpulkan tugasnya. Keluar bagi yang tidak mengerjakan tugas. Perintah yang tak bisa ditawar. Karena Bu Syahdu memang seperti ini sejak dulu. Zire jadi menatap ke Jesal yang meletakkan buku di pinggiran meja. Ada tugas, emang? Jesal menganggukkan kepala. Semalam aku udah ngasih tahu kamu, Zi. Tapi nomormu gak aktif. Zire jadi memejamkan mata. Dia lagi galau banget, pengen duduk anteng di dalam kelas saja. Kakak malah harus jalani hukuman. Lo nggak ngerjain tugas? Tanya Vivian di meja belakang. Siri menggelengkan kepala. Gue nggak tahu kalau ada tugas. Kakak, tadi berangkat awal harusnya nyalin jawaban dari Jesal. Bukan malah pacaran. Mika menyahut. Zira jadi mendesah kasar sampai bibirnya mengerucut. Lo nggak ngerjain tugas? Tanya Rain si ketua kelas yang keliling ngambil bukunya teman-teman. Santai Zira menggelengkan kepala. Rain yang memang tak terlalu menyukai Zira jadi mencibirkan bibir. Tak komentar apa-apa dan melanjutkan langkah ngambil punya yang lainnya. Dia menumpuk buku itu di meja guru yang ada di depan. Ngumpulin tugas semua? Tanya Bu Syahdu, mendongak menatap Rain. Alzira yang gak ngumpulin. Kata Rain, jujur. Bu Syahdu jadi menatap ke meja Zire dengan wajah galak. Yang gak ngerjain, sana ke perpustakaan. Merangkum sejarah perjuangan dari bab 3 sampai 6. Zire berdecak, tangannya bergerak menggaruk kepala bagian belakang. Dia mengambil buku dan bolpoin, lalu beranjak berdiri. Tak banyak bicara dia melangkah keluar dari kelas untuk menuju ke perpustakaan. Zira masuk ruang perpustakaan. Nyengir ketika kedua mata Mbak Isna si penjaga perpus menangkap dirinya yang masuk. Mbak, buku-buku perjuangan ada di rak yang mana? Tanyanya. Di rak nomor 3 yang bawah sendiri, paling ujung sana, jawab Mbak Isna. Siri memberi kode oke pakai tangan dan langsung melangkah menuju rak yang tadi dikatakan Mbak Isna. Jongkok, memilah-milah buku perjuangan yang akan dia rangkum dengan rasa malas yang luar biasa. Beberapa kali tangannya menggeruk kepala yang tak gatal karena merasa amat sangat tak minat dengan bacaan seperti ini. Sudah menemukan buku, dia berdiri dan mulai menarik kursi. Lalu duduk dia membuka-buka buku. Bukannya jadi mikir, yang ada Zira malah menguap beberapa kali. Dia celingukan, beranjak dari kursi dan pindah tempat. Duduk di paling pojok yang gak bisa dilihat dari mana-mana buka buku dan menjatuhkan kepala, siap tidur. Cekakah, Farah anjir! Umpatan yang membuat Zira jadi menajamkan pendengarannya dengan posisi kedua mata sudah memejam. Haf, ya kali gue ngitung banyaknya buku di sini. Bisa-bisa bibir gue ambien. Cuma dengar keluhan si cowok itu, tapi bibir Zira langsung tersenyum dengan tawa yang ditahan. Detik kemudian dia mengangkat kepala, membuka mata dan menongolkan kepala melihat si pemilik suara yang ada di antara rak-rak buku sana. Sudut bibir Zira menyungging saat tahu jika orang itu adalah Bumi. Emmy!
Panggil Zira lirih. Bumi yang ada di dalam ruangan, celingukan mencari suara itu. Gak merasa dipanggil sih, tapi tetap saja pengen tahu pemilik suara yang didengar. Kedua mata mendekik melihat Zira yang tersenyum menyebalkan padanya. Dia memutar bola mata, Miles dan kembali fokus menatap buku-buku di depannya. Zira terkekeh melihat wajah kesal itu. "Emmy, lo dihukum ya?" Tanyanya basa-basi. Cuek, Bumi tak menanggapi dan tak menatap Zira. "Kita sama. Gue juga dihukum sama Bu Syahdu. Gue jadi kepikiran tahu, Mi, kayaknya kita jodoh ya. Amit-amit, ya Allah." Sahut Bumi cepat dengan menepuk-nepuk keningnya. Lalu menatap Zira tak suka. "Lo jangan sok dekat ya. Kita kan satu geng." Santai Zira menjawab dengan wajah ternistakan. "Hi!" Gregetan, Bumi memilih melangkah pergi dari rak. Pindah rak yang tak bisa dilihat oleh Zira. "Ngimpi apa? Sampai ketemu sama tuh setan di sini." Dia ngedumel. Lalu mengambil handphone yang ada di saku celana. Dia celingukan sebelum menyalakan HP-nya. Jarinya langsung menekan menu kamera, menatap pantulan wajahnya yang memang ganteng lebih dulu sebelum tersenyum manis dengan dua jari yang ada di sebelah telinga. "Astaga!" teriaknya ketika tiba-tiba ada Zira yang ikut masuk dalam kamera. Mana foto tuh cewek melotot dengan lidah melet pula. Bumi mengusap dada yang berdebar karena terkejut. Lalu melirik Zira kesal, apalagi ketika Zira mendekatinya dan berdiri di sebelahnya. "Mau apa lo?" tanyanya, ketus. Zira nyengir dan langsung melangkah keluar dari perpustakaan tanpa pedulikan Bumi lagi. Bosen rasanya kalau kayak gini. Zira melangkah ke arah gerbang samping sekolah yang biasanya sih selalu terbuka. Gak bawa handphone, jadi kalau mau pergi pun dia nggak bisa pesan ojol atau ngajakin Nathan sama Mikkel. Dia menyelinap keluar dari gerbang itu, melangkah pergi melalui jalanan kecil kampung yang ada di sekitar sekolah. Lalu berhenti di pinggir jalan menunggu kendaraan yang bisa membawanya pergi. Tangan Zira melambai saat melihat ada taksi yang lewat. Lalu masuk ke mobil taksi yang berhenti di depannya. "Ke rumah sakit ya, Pak?" katanya ke si sopir. "Siap," jawab si bapak sopir. Kening Zira jadi berlipat menyadari ucapannya tadi. "Gue mau ngapain ke rumah sakit?" tanyanya dalam hati. Entah sih, tapi dia memang gak punya tujuan buat bolos selain menemui Fellows. S2 bab 45, NDA, katanya, hihi.